menambahkanku ke grup obrolan itu? Tuk tersenyum. Menurutmu dia cantik? Tapi aku harus bertanya kepada yang lain terlebih dahulu tentang menambahkanmu ke grup. Mendapat anggukan dari Taesuk, Donghun dengan senang hati berdiri dan mengangkat tangannya. Oh, kalau begitu aku akan mentraktirmu kali ini. Keesokan harinya, hari baru lainnya dimulai dengan rotasi kerja. Di kantor, Senior Yungi terus menugaskan tugas kepada 2 karyawan baru. Di akhir halaman web perusahaan kita, kamu akan menemukan rekaman perkenalan rekrutmen. Tugasmu hari ini adalah menonton masing-masing sehingga kita dapat mengunggahnya minggu depan. Pikirkan tentang apa yang perlu kita persiapkan dan apa yang harus kita periksa. Tentu saja, keduanya dengan cepat menerima tugas itu dan memeriksa setiap rekaman. Tepat saat itu, telepon Taesuk tiba-tiba berdering, dan peneleponnya adalah asisten manajer Kim Min-s. Mengapa dia menelepon pada jam segini? Tuk mengecilkan volume dan mengangkat telepon. Ya, ini Tuk. Begitu telepon tersambung, dia mendengar suara omelan dari seberang. Kamu di mana? Masalah apa yang kau buat di hari pertama? Dan sekarang kau bahkan tidak masuk tanpa meninggalkan pesan. Mendengar suara omelan senior itu, Taesuk buru-buru menyela. Tapi aku sedang bekerja, senior. Kurasa kau sudah menelepon Taesuk yang lain. Di ujung telepon, Kim Min-sung menggertakkan giginya karena marah. Ya? Kurasa aku menelepon orang yang salah. Orang itu membuatku sangat marah. Ngomong-ngomong, Taesuk, apakah kau melamar ke tim perencanaan strategis alih-alih penjualan? Jika ya, kau di departemen mana sekarang? Tuk tersenyum dan menjawab, aku di departemen personalia. Mendengar ini, senior Kim Min-sung menjawab dengan suara dan menutup telepon. Berjanji untuk berbicara nanti. Setelah menutup telepon, ia mencari nomor telepon orang itu dan terus bergumam. Mengapa bajingan ini tidak mengangkat teleponku? Haruskah aku menelepon rumahnya langsung? Setelah tahu bahwa ia telah menelepon orang yang salah, manajer senior Kim Min-sung sangat marah dan memutuskan untuk menelepon keluarga Kim Tuk itu secara langsung. Sesaat kemudian di rumah besar Chonga, ketua Elzong Group, telepon berdering dan ketua mengangkatnya. Selamat pagi, siapa yang menelepon? Halo, apakah ini rumah Kim Taesuk? Saya Kim Min-sung, asisten di tempat Kim Taesuk bekerja. Ketua bertanya dengan datar. Ya, ada apa? Tuan, Kim Tuk tidak masuk kerja hari ini, jadi saya tidak tahu apakah dia punya masalah. Ketua merenung sejenak dan menjawab, tidak ada masalah sama sekali. Anda bilang dia tidak masuk kerja hari ini, kan? Senior itu menggaruk kepalanya dan menjawab, ya, kemarin dia menerima peringatan tentang perilakunya, jadi saya khawatir ini memengaruhinya. Haha, saya mengerti. Anda baru saja mengatakan nama Anda siapa? Ketua terus bertanya. Dan tentu saja, Kim Mung tidak ragu untuk menjawab nama dan tempat kerjanya saat ini. Oh, saya juga tidak tahu kemana anak itu pergi. Saya akan mencoba mencarinya dan menelepon Anda kembali. Melihat keluarga karyawan itu berbicara dengan sopan, Kim Min mengangguk dengan sopan. Ya, terima kasih dan maaf karena telah menunda pekerjaan Anda. Di sisi telepon ini, sebelum dia sempat menguap, ketua samar-samar mendengar umpatan orang lain. Apa yang dikatakan orang-orang itu? Bahkan keluarga tidak tahu kemana Kim Taesuk pergi. Apa yang salah dengan si idiot itu? Apakah dia merajuk karena saya memarahinya selama 15 menit tentang kontrak 200 juta yang gagal? Dia benar-benar harus dipecat. Mendengar umpatan manajer itu, Kim Min buru-buru menghentikannya karena telepon masih terhubung. Di sisi lain, ketua grup Elzong secara tidak sengaja mendengar semua kata-kata ini yang membuatnya sangat marah hingga wajahnya menjadi gelap. Ambil si idiot itu. Melihat ekspresi gelap sang ketua, asisten yang duduk di sebelahnya tanyanya dengan rasa ingin tahu. Kemudian sang ketua segera memerintahkan, segera panggil wakil presiden dan suruh dia membawa keponakan tak berguna itu ke sini dalam waktu 30 menit. Asisten itu mengerutkan kening dan ragu-ragu bertanya, ya, Tuan, tapi apa alasan yang harus saya gunakan untuk menelepon? Sang ketua berteriak dengan marah. Apakah saya perlu alasan? Segera panggil bajingan itu untukku. 3 jam kemudian di Departemen Manajemen Sumber Daya Manusia Grup Elzong, Taesuk sedang duduk bekerja sambil memeriksa resume karyawan. Namun, tampaknya ada sesuatu yang menyulitkan pemuda itu. Itu adalah resume yang ditulis dalam bahasa Inggris. Melihat ekspresi karyawan baru itu tidak tepat, Senior Min berjalan dengan khawatir. Ada apa? Apakah ada masalah dengan aplikasi itu? Taesuk menggaruk kepalanya dengan malu-malu. Tetapi harus mengaku, sebenarnya, bahasa Inggris saya tidak begitu bagus, Tuan. Mendengar ini, asisten Mino melihat layar komputer dan menggelengkan kepalanya. Itu tidak pada tingkat bahasa Inggris yang sulit karena itu hanya kosakata sederhana. Berapa skor yang Anda dapatkan pada ujian TAI? 800 atau 900 poin? Tuk dengan jujur menjawab bahwa ia hanya mendapat skor 500 poin. Tahun ini mereka menilai keterampilan kemahiran bahasa Inggris dengan cukup mudah. Jadi, asisten Min mengerti, tetapi ia akhirnya menyarankan, kalau begitu kirimkan saya resume itu. Saya akan memeriksa aplikasinya sendiri. Tetapi Anda harus meningkatkan kemampuan bahasa Inggris Anda jika ingin terus bekerja di Allison untuk waktu yang lama. Mengikuti saran asistennya, sore itu setelah pulang kerja, Taesuk segera mengunjungi toko buku untuk mencari buku bahasa Inggris. Dia tidak tahu harus mulai dari buku yang mana. Jadi dia hanya memilih buku bahasa Inggris bisnis karena dia pikir itu akan berhubungan dengan bidang pekerjaannya. Setelah membayar buku itu, pemuda itu segera pulang. Malam itu di rumahnya,
Taesuk memulai perjalanannya untuk belajar bahasa Inggris di buku yang baru dibelinya. Tetapi tidak ada yang mudah. Kosakata yang sangat sulit membuatnya menghadapi masalah besar. Dia tidak memiliki masalah membaca hal-hal seperti kebijakan pemerintah, berita ekonomi, atau berita terkini apapun. Tetapi dia tidak dapat memahami semuanya dalam bahasa Inggris, dan itu mungkin karena menghafal kosakata. Tepat ketika Taesuk tidak tahu harus berbuat apa, sistem tiba-tiba muncul dengan pemberitahuan. Coba gunakan toko. Itu benar. Dia hampir lupa bahwa ada hal seperti itu. Daftar penjualan untuk karyawan baru di toko eksklusif. Pertama, paket pidato Mesir untuk pemula. Kedua, paket bahasa Korea yang fasih. Ketiga, parfum yang memikat yang dapat memancarkan pesona. Hanya tersisa 7 hari untuk pembaruan toko berikutnya. Dan mungkin setelah pembaruan, akan dijual dalam bahasa Inggris. Namun, bagaimana Taesuk bisa mengumpulkan cukup poin untuk membelinya? Menghadapi pertanyaannya, sistem segera menyarankan agar ia dapat menemukan misi sampingan yang tersedia. Cara mengaktifkan misi sampingan adalah dengan menatap seseorang atau objek selama lebih dari 10 detik. Dan menyelesaikan misi sampingan akan mendapatkan lebih banyak poin. Keesokan paginya, hari kerja baru dimulai di kantor pusat Elzang Group. Mengingat instruksi sistem, Taesuk memutuskan untuk menemukan target pertama untuk misi sampingan. Senior Yungi. Pemuda itu menarik napas dalam-dalam. Kemudian ia memejamkan mata dan membukanya untuk melihat senior itu. Ia perlu menatap seseorang selama lebih dari 10 detik untuk menerima misi sampingan. Kemudian, misi sampingan yang terkait dengan senior itu muncul. Misi, memperbarui komputer Yungmi. Komputer karyawan Yungmi tiba-tiba menampilkan layar biru. Tanyakan padanya terlebih dahulu dan perbaiki komputernya setelah ia pulang kerja. Jangan lupa untuk mencadangkan file-file tersebut, dan hadiahnya adalah 2 poin. Setelah membaca misi tersebut, Taesuk tidak ragu-ragu dan berbicara kepada senior-senior. Apakah komputer Anda akhir-akhir ini menampilkan layar biru? Wanita muda Yungi sedikit terkejut tetapi juga mengangguk sebagai konfirmasi. Saya pikir itu karena sedang memperbarui. Jadi, bolehkah saya memeriksa komputer Anda? Komputer saya juga sering seperti itu. Mendengar sarannya, wanita muda itu tersenyum senang. Jika demikian, tolong bantu saya. Ngomong-ngomong, saya harus keluar pagi ini untuk menyelesaikan laporan. Ya? Tolong serahkan kepada saya. Kemudian Taesuk mengambil komputer senior itu dan memulai proses pembaruan komputer. Setelah menyelesaikannya, sistem juga memunculkan pemberitahuan. Tugas memperbarui komputer Yungmi telah selesai dan Anda telah menerima 2 poin hadiah. Beberapa saat kemudian, Tuk membawakan sebotol permen kepada asisten Min dengan mengatakan bahwa dia telah menyiapkan beberapa permen untuk asisten itu karena dia mendengar bahwa asisten itu telah berhenti merokok. Min sedikit terkejut karena dia baru memutuskan untuk berhenti merokok hari ini. Namun, atas saran dan dorongan Kim Taesuk, ia harus menerima kotak permen itu dengan senang hati. Terima kasih atas sarapan dan permen Anda berdua. Misi sampingan lainnya telah diselesaikan dengan konten membantu Mino membuat keputusan untuk berhenti merokok. Tuk telah menerima 2 poin lagi sebagai hadiah. Dan untuk saat ini, ia memiliki 4 poin. Mari kita lihat apakah ada misi lain yang harus dilakukan. Dengan suasana hati yang bersemangat, pemuda itu melihat sekeliling ruangan untuk menemukan misi. Kemarilah, misi. Namun, tidak ada apa-apa. Tidak ada lagi misi sampingan. Tepat saat itu, pintu ruangan terbuka dan seseorang masuk dan itu adalah Kepala Departemen Personalia, Genewo. Halo semuanya, apakah ada yang terjadi selama saya pergi? Semua orang berdiri serempak dan membungkuk. Tentu saja tidak, Tuan. Apakah Anda menikmati liburan Anda? Kepala Departemen itu mengangguk memberi salam dan kemudian menoleh untuk melihat 2 orang baru di ruangannya dan bertanya, siapa orang-orang baru ini? Tuk dengan sopan mendekat dan berjabat tangan. Halo, senang bertemu dengan Anda. Saya Taesuk, saya karyawan baru, dan saya akan berusaha sebaik mungkin. Dan nama saya Donghun, juga karyawan baru. Saya akan berusaha sebaik mungkin. Pak, Kepala Departemen dengan senang hati menjabat tangan semua orang. Ya? Anda telah melamar ke tim perencanaan strategis. Benar. Agak menyedihkan karena tidak ada karyawan baru yang ditugaskan ke Departemen Personalia. Kalau dipikir-pikir, departemen kami tidak pernah memiliki karyawan baru setelah camp pelatihan. Rasanya baru kemarin ketika asisten Yungmi dan Minil memutuskan untuk tetap di sini meskipun awalnya mereka melamar ke tim perencanaan strategis. Haha, waktu berlalu begitu cepat. Sambil berbicara dan tertawa, Kepala Departemen melanjutkan setelah saya tinggal di tim Personalia. Perasaan nyaman itu membuat saya tahu bahwa tempat ini cocok untuk saya. Departemen Manajemen Personalia adalah pilihan yang lebih baik daripada tim perencanaan strategis. Mendengar pengalaman yang baru saja dibagikan oleh Kepala Departemen, pemuda Donghang tiba-tiba merasa ragu dalam hatinya, bertanya-tanya apakah tetap di Departemen Personalia daripada pindah ke tim strategi setelahnya. Tiba-tiba, Kepala Departemen itu tersenyum berbahaya. Tentu saja, tempat ini bukanlah tempat yang bisa Anda tinggali jika Anda mau. Itu tergantung pada kinerja setiap orang. Anda mengerti, bukan? Apakah Anda dapat tetap di Departemen Personalia setelah mengubah keputusan Anda tergantung pada kinerja setiap orang? Bukan? Hari ini di rumahnya, sang ketua berhasil bertemu dengan keponakannya yang brengsek. Bukankah saya sudah menyuruh Anda untuk datang ke sini dalam waktu 30 menit? Apa yang Anda lakukan sehingga Anda begitu lambat? Mengapa Anda tidak pergi bekerja? Berdiri di depan gambarnya yang marah, Kim Taesuk dengan sedih menundukkan kepalanya dan menjawab,
Itu karena saya berada di pesta ulang tahun seorang teman larut malam tadi. Maaf, sang ketua menggertakkan giginya dengan marah. Menurutmu itu alasan yang bagus, dan orang itu hanya tahu cara menundukkan kepala dan meminta maaf tanpa mengatakan apapun lagi. Terkejut, sang ketua meraih telepon dan menelepon seseorang di ujung sana. Tuk sedang bekerja ketika telepon mejanya berdering. Halo? Ini Taesuk dari tim manajemen sumber daya manusia Ellen Group. Apa yang bisa saya bantu? Mendengar ini, sang ketua menjawab, ini saya ketua grup. Tuk sangat terkejut karena sang ketua tiba-tiba meneleponnya. Jadi dia berseru, ya? Apakah Anda benar-benar ketua Chang? Mendengar kata-kata Tuk, semua orang di kantor terkejut dan menoleh untuk melihat ketika mereka mendengar kata-kata ketua. Di ujung telepon yang lain, sang ketua berkata, ya, ini saya. Segera menugaskan kembali karyawan Tau ke Departemen Konstruksi Elzun untuk saya. Pemuda kita tercengang ketika mendengar kata-kata ini. Ini Taesuk dan saya saat ini berada di tim manajemen sumber daya manusia. Sejauh yang saya pahami, Yang Mulia, Ketua, ingin memindahkan saya ke Departemen Konstruksi Elun. Apakah itu benar? Ketua itu buru-buru menyela dan berkata bahwa itu bukan dia, melainkan Kim Taesuk di perusahaan asuransi jiwa. Itu cucu saya dan memindahkannya ke Departemen Konstruksi Elzong. Ya, saya mengerti. Saya akan memindahkan karyawan Kim Taesuk dari asuransi jiwa Elzong ke Departemen Konstruksi Elzong. Apakah ada hal lain yang dapat saya bantu? Menunggu hingga telepon terputus, kepala departemen itu dengan penasaran bertanya, apakah itu benar-benar ketua? Apa yang dia katakan? Tuk dengan jujur menjawab, ketua memerintahkan saya untuk memindahkan karyawan Kim Taesuk dari asuransi jiwa Elzong ke Departemen Konstruksi Elzong. Mendengar ini, kepala departemen itu merenung, tetapi mengapa tiba-tiba memindahkannya? Pasti ada alasan bagi ketua untuk menelepon secara pribadi. Wanita muda Yung Mi yang duduk di sebelahnya menambahkan, saya pikir Kim Tuk dari asuransi jiwa Elzang adalah cucu ketua. Cucu ketua berarti putra wakil presiden. Ya ampun, jadi itu dia. Melalui percakapan dengan ketua dan semua orang, Taesuk menyadari bahwa orang lain itu adalah cucu ketua. Pada saat itu, orang itu berlutut dan memohon kepada kakeknya. Dia terus meminta maaf sementara ketua menjadi semakin kesal. Anda tidak perlu meminta maaf. Saya akan memindahkan Anda ke cabang luar negeri. Jadi, pergilah dan bekerja di lokasi konstruksi di Timur Tengah selama setahun lagi. Panas di gurun akan membantu Anda bangun. Mendengar kata gurun, wajah orang itu menjadi pucat seolah-olah dia telah bertemu hantu. Apa? Gurun? Tidak? Kakek, tolong maafkan saya dan saya akan melakukan yang lebih baik. Saya berjanji. Tolong abaikan ini sekali. Tolong, saya mohon. Apakah Anda benar-benar akan memindahkan saya ke gurun? Saya tidak suka gurun. Ya, atas permintaan cucunya, sang ketua menendangnya dengan marah. Sialan, si idiot menyedihkan ini. Ditendang oleh kakeknya dan punggungnya terbentur sofa. Orang itu menjerit kesakitan. Melihat ini, manajer yang berdiri di dekatnya melangkah maju untuk membantunya berdiri. Tetapi mendengar peringatan dari sang ketua. Lagu manajer, jangan bantu dia. Orang ini tidak pantas dibantu. Manajer itu tidak punya pilihan selain mengikuti perintah sang ketua. Kemudian mereka berdua pergi ke perusahaan, meninggalkan cucu-cucunya duduk di sana sambil menangis. Pada saat ini, sang ketua ingat dan memerintahkan manajer di sebelahnya. Tolong beritahu direktur pelaksana lainnya bahwa hari ini kita akan bekerja sampai siang karena ada penundaan. Mereka berdua pergi dan keponakan itu duduk memeluk kepalanya dengan putus asa. Dia tidak bisa menahan diri lagi dan meratap seperti anak kecil. Waktu berangsur-angsur berlalu hingga hari berikutnya di tim manajemen sumber daya manusia. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Tuk berdiri dan menyarankan kepada seniornya. Senior Yungi, pengajuan cuti untuk bulan ini sudah diserahkan. Bisakah saya menyelesaikannya? Saya sedang senggang. Senior Yungmi sedikit terkejut tetapi juga mengangguk. Jika Anda ingin melanjutkan. Kemudian dia memperhatikan penampilan pemuda yang tekun di depannya dan diam-diam memujinya. Dalam hatinya, jadi Taesuk adalah tipe orang yang akan secara aktif mencari dan mengerjakan pekerjaannya seperti ini. Tetapi Donghun keluar untuk merokok lagi. Dia terlalu sering meninggalkan tempat duduknya. Gaya kerja Taesuk sangat profesional. Ketika dia menemukan kesalahan, dia secara pribadi menelepon Departemen Manajemen Gaji untuk memberitahu mereka dan menyetujui kembali pengajuan cuti yang salah. Tentu saja, proses ini cukup lancar. Tepat saat dia menyelesaikan panggilan telepon, seorang asing masuk ke kantor. Tuk berdiri dan dengan sopan menyapa. Halo? Ada yang bisa saya bantu? Orang itu juga dengan senang menundukkan kepalanya dan menyapa balik. Halo? Saya Sang Dong dari kelompok pendukung pekerjaan universitas. Saya di sini untuk membahas kerja sama bisnis. Saya ingin tahu di mana saya bisa menemukan asisten manajer Min. Karena asisten manajer itu sudah pergi sebentar. Taesuk dengan sopan mengundangnya untuk duduk dan menunggu di kursi sebelahnya. Setelah sekian lama, pria bernama Sang Dang itu masih duduk di sana menunggu sementara asisten manajer itu belum kembali. Yungi dengan cemas berkata pada dirinya sendiri, mengapa asisten manajer itu belum kembali? Dia sudah menunggu terlalu lama. Kan? Sementara dia khawatir, Tuk mengerti dan menyeduh secangkir kopi panas. Kemudian dia membawanya dan menawarkannya kepada pria yang sedang menunggu dan berkata, apakah Anda ingin kopi? Asisten manajer tahu Anda di sini? Jadi dia bilang akan memakan waktu sekitar 10 menit lagi untuk kembali. Sang menerima kopi itu dan dengan senang hati mengucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih untuk secangkir kopi ini. Melihat situasi ini,
Senior Yungi sekali lagi memuji dalam hatinya. Cukup nyaman memiliki Tao di sekitar sini. Biasanya, sayalah yang harus melakukan hal-hal itu. Sebaliknya, karyawan Donghun, dia tampaknya tidak melakukan banyak hal. Tak lama kemudian, asisten manajer Minurli kembali ke ruangan dan tersenyum. Ketua kelompok Kim, Anda tidak perlu datang ke sini secara langsung. Terima kasih sudah datang jauh-jauh dan menungguku. Ketua kelompok Sang berdiri dan dengan antusias berjabat tangan dengan Min. Anda penawar dan saya kontraktornya? Jadi tentu saja saya harus datang. Kapan sesi informasi rekrutmen kerja di sekolah kita akan diadakan? Mendengar ini, asisten manajer merenung sejenak dan menjawab, saya pikir kita harus menjadwalkan tanggalnya suatu saat selama liburan, yang tidak ideal. Perekrutan untuk paruh kedua tahun ini akan dimulai pada akhir Agustus, jadi kita harus segera mengumumkannya. Pemuda Sangda mengangguk mengerti apakah ini liburan atau tidak. Para siswa harus menyesuaikan rencana mereka. Bagaimanapun, ini adalah peluang kerja bagi mereka. Sepertinya kita mengganggu semua orang. Mari kita lanjutkan percakapan kita di luar. Sebelum itu, saya akan pergi ke kamar kecil sebentar. Min tidak bisa langsung setuju. Tentu saja, Senior Well akan keluar untuk berbicara. Sebelum pergi, Minil tidak lupa berbalik dan memanggil Taesuk. Mendengar dia memanggil namanya, Tuk juga mendongak dan menjawab, terima kasih telah mengirimiku pesan untuk memberitahuku. Saya benar-benar lupa tentang pertemuan hari ini dengannya. Tuk menjawab bahwa senior itu tidak perlu keberatan. Dia juga harus berterima kasih padanya. Saat Taesuk sedang duduk bekerja, telepon di meja asisten manajer Mino berdering. Dia menoleh untuk melihat Yungmi dan mendapati bahwa dia sedang menelepon seseorang. Jadi dia pikir dia harus menjawab telepon. Setelah ragu-ragu, Taesuk segera menekan telepon untuk menghubungkan. Halo? Ini Taesuk dari Departemen Personalia. Saya menggantikan asisten manajer Min. Secara kebetulan, orang di ujung sana adalah ketua perusahaan. Apakah itu Departemen Personalia? Kirim seseorang ke kantor saya segera. Ya, saya mengerti. Saya akan mengirim seseorang ke kantor Anda. Setelah mengakhiri panggilan telepon, Senior Yungi bertanya siapa yang menelepon. Senior? Itu adalah ketua yang meminta seseorang untuk pergi ke kantornya. Saya pikir dia bermaksud menelepon asisten Min, tetapi itu tidak mungkin sekarang. Haruskah saya pergi? Orang yang baru saja menjawab telepon adalah Taesuk. Jadi, wanita muda Yungmi menyarankan agar siapapun yang menjawab telepon harus pergi. Meski agak khawatir, Tuk tak punya pilihan selain pergi ke kantor pimpinan. Lift di lantai ini terhubung langsung dengan kantor pimpinan. Melangkah masuk ke dalam lift, pemuda itu masih khawatir karena baru pertama kali ini ia dipanggil seperti ini. Di depan kantor pimpinan, selalu ada resepsionis yang berjaga di sana. Tuk menghampiri dan berkata bahwa ia datang dari bagian personalia karena pimpinan baru saja menelepon. Mendengar hal itu, resepsionis itu pun menelepon kantor pimpinan untuk memastikan informasi tersebut. Setelah memastikan bahwa pimpinan memang menelepon seseorang, dia mempersilakan Tao masuk ke ruangan. Di dalam ruangan, sang ketua berdiri di sana sambil memarahi cucunya. Sudah berapa kali aku bilang, bukankah aku sudah menyuruhmu pergi ke luar negeri? Sang cucu menangis dan terus memohon seperti terakhir kali. Kakek, tolong maafkan aku kali ini. Saat mereka berdebat, Taesuk menjulurkan kepalanya dan melangkah masuk. Aku Taesuk dari Departemen Personalia. Aku baru saja dipanggil ke sini. Melihat suasana tegang di ruangan itu, Tuk merasa sedikit bingung di dalam hatinya. Hah, suasana apa ini? Ketua segera memberi isyarat agar dia melangkah masuk. Kamu dari Departemen Personalia. Aku ingin kamu pergi bersama orang ini ke bandara dan membelikannya tiket pesawat. Pastikan dia sampai ke Timur Tengah dan melapor kembali kepadaku dengan benar. Mendengar ini, Kim Taesuk terus memohon dan menangis. Kakek, tolong maafkan aku kali ini. Wakil presiden yang berdiri di sampingnya juga berbicara untuk putranya. Tuan Ketua, itu cucumu. Maafkan dia. Menghadapi permohonan kedua orang itu, sang ketua mendesah dalam hati. Tiba-tiba, ia teringat sesuatu yang pernah terjadi di masa lalu pada tahun 1970 di Pasar Busousan. Sepasang suami istri menangis sekeras-kerasnya karena kehilangan anak mereka. Wajah sang istri basah oleh air mata. Tetapi sekeras apapun mereka berusaha, mereka tidak dapat menemukan putra mereka. Ginte. Sang suami terus menghibur istrinya. Tetapi dalam hatinya, ia juga sangat khawatir. Pasangan itu, yang membawa harapan bahwa mereka akan menemukan anak laki-laki itu, terus-menerus membagikan selebaran di mana-mana. Itu adalah pengumuman anak hilang dengan nama anak laki-laki itu adalah Kim Jin-tae. Baru berusia 5 tahun dengan ciri-ciri jujur dan baik hati dengan wajah yang cerah dan penuh senyum. Semua upaya mereka untuk menemukannya tampaknya telah berakhir ketika tidak ada kabar tentang putra mereka. Sang istri telah berkali-kali ingin mati karena putus asa. Tetapi suaminya selalu menasihatinya. Maju cepat kedua tahun kemudian di panti asuhan. Pasangan itu tampaknya telah memutuskan untuk mengadopsi anak muda seperti putra mereka. Kami berjanji akan merawat anak itu dengan baik dan akan memperlakukannya seperti anak kami sendiri. Kami akan sangat berterima kasih jika direktur memberi kami kesempatan ini. Kembali ke kenyataan, sang ketua mendesah dan berkata pada dirinya sendiri. Kejadian terus terjadi sejak dia datang. Aku jadi gila. Akhirnya, dia menelepon Tok. Dua orang dengan nama yang sama persis, Taesuk, menjawab panggilan sang ketua serempak. Sang ketua menoleh untuk melihat pemeran utama pria kami dan memberi isyarat, kamu bisa kembali ke Departemen Personalia. Setelah bertemu orang ini lagi, sang ketua dapat mengingat wajahnya dengan jelas. Tuk tidak dapat menolak,
Jadi dia mengucapkan selamat tinggal dan meninggalkan ruangan. Menunggu hingga hanya keluarga yang tersisa di ruangan itu. Sang ketua menatap cucunya. Hei, apakah anak itu tadi karyawan nomor 1? Apa yang kamu pikirkan ketika melihatnya? Sang cucu menundukkan kepalanya dan menjawab bahwa dia tidak tahu. Melihat ini, sang ketua melanjutkan, apakah kau lihat betapa keras usahanya? Dia iri padamu? Jadi dia selalu berusaha mengimbangimu. Dan dia berusaha sangat keras sehingga dia bisa tidur beberapa jam sehari hanya untuk bekerja. Jika kau seorang pemandu sorak, maka dia adalah kaptennya. Dan sekarang lihatlah di mana kau berada. Mendengar ketua memarahi putranya, wakil presiden yang berdiri di sampingnya jelas tidak merasa senang sama sekali. Namun semakin dia berkata, semakin marah sang ketua, menyebabkan suaranya menjadi lebih keras. Kau berada di peringkat paling bawah. Apakah kau benar-benar akan menjadi orang yang memimpin perusahaan ini di masa depan? Si pemalas yang tidak bisa melakukan apapun dengan baik ini ingin memimpin perusahaan. Menghadapi kemarahan sang ketua, anak itu hanya tahu bagaimana terus mengemis. Kakek, itu tidak benar, Tuan Ketua. Aku telah mengacaukan segalanya. Tolong beri aku kesempatan lagi dan aku akan bekerja keras. Wakil presiden yang berdiri di sampingnya juga berkata tepat pada waktunya untuk membantu putranya. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, saya minta maaf, Tuan Ketua. Saya berjanji akan mendisiplinkannya dan memastikan dia tidak akan mengacau seperti itu lagi. Saya mohon, Tuan Ketua, sebagai putra tunggal Anda. Dia juga cucu ketua, jadi mohon ampun. Menghadapi permohonan keduanya, ketua terdiam. Tak berdaya, dia harus setuju. Ini yang terakhir kalinya. Berusahalah untuk melakukannya dengan baik sebelum saya menendang Anda keluar. Melihat kesempatan yang ada di depan mereka, wakil presiden dan putranya langsung tersenyum dan berkata, terima kasih. Di permukaan, mereka terus berjanji. Tetapi apa yang mereka pikirkan dalam hati mereka, hanya hantu yang tahu. Namun sebelum mereka pergi, ketua mengucapkan kalimat lain. Saya akan memberi Anda kesempatan, tetapi tidak untuk saat ini. Anda telah merusak segalanya di sini, jadi carilah pekerjaan lain. Beberapa saat kemudian di departemen personalia tempat Tuk bekerja, keponakan itu, setelah menyerah, masuk dengan senyum haha. Halo, Anda lagi, haha. Melihat penampilannya, Tesuk bertanya, oh, benar, mengapa Anda di sini? Mendengar ini, pria itu tersenyum senang, bersandar ke dinding, dan mengangkat dagunya untuk memberi perintah. Pria di kursi itu memintaku untuk dipindahkan ke unit lain. Tugaskan aku di Seoul. Keesokan harinya, wanita muda Yunji mengirim pesan di grup obrolan pembelajaran sambil mengumpat seseorang lagi. Membaca pesan itu, Tesuk bertanya-tanya, orang bodoh apa? Tanpa diduga, pesan berikutnya membuatnya membeku. Kim Tesuk, orang bodoh itu, dia dipindahkan ke timku. Melihat ini, Tesuk menghela napas dan berkata pada dirinya sendiri, ya ampun. Mereka mengolok-olok namaku lagi. Namun karena penasaran, dia harus mengirim pesan teks untuk menanyakan dengan jelas apa yang telah dilakukan orang itu lagi. Ceritanya adalah bahwa pasangan tua sedang menjelajahi saluran TV di toko mereka selama lebih dari 30 menit. Sejujurnya, pasangan itu tampaknya berencana untuk menonton film. Jadi, Kim Tesu itu berjalan mendekati pasangan itu dan berkata dengan suara kesal, jika kalian tidak membeli apapun, silakan keluar dari sini. Jadi, tentu saja, pasangan itu turun ke meja informasi di lantai bawah untuk mengeluh. Mereka mengeluh bahwa karyawan baru itu tidak memiliki sopan santun dasar. Jadi sekarang semua orang, termasuk wanita muda, Yunji, dipanggil untuk berkumpul di lantai bawah. Sepertinya mereka akan dimarahi dan diceramahi. Semua orang di grup obrolan menganggap cerita ini lucu dan menyuruhnya untuk segera menceritakan apa yang terjadi. Mendengar cerita itu, Artuk juga merasa sangat tidak berdaya. Dia baru pindah pada hari pertama, dan dia sudah membuat masalah lagi. Beberapa saat kemudian, wanita muda Yunji mengirim beberapa pesan lagi ke grup obrolan. Kali ini mengatakan bahwa pria itu meminta untuk pergi ke kamar mandi saat semua orang sedang rapat. Serius? Saat diceramahi di tengah-tengah, Kim Tuk pergi ke kamar mandi dan masih belum terlihat. Semua orang di sini terkejut dan menjelek-jelekannya seperti mereka belum pernah menjelek-jelekan siapapun sebelumnya. Sabtu pagi minggu itu di sebuah gereja kuno di Shienan, Tesuk muncul di sini tepat waktu dengan setelan jas bersama ibunya dan pamannya Hanol dalam pakaian pengantin. Ibunya didandani dengan hati-hati dengan wig di kepalanya yang membuat Tesuk merasa sangat baru. Ia mengatakan kepada ibunya bahwa ibunya terlihat sangat cantik dan orang tidak akan mengira itu adalah wig. Ibunya tidak perlu menjelaskan apapun karena ia akan selalu mendukung keputusan ibunya. Sebagai seorang anak, ia hanya berharap agar keduanya dapat menemukan kebahagiaan. Upacara pernikahan itu dilakukan di bawah bimbingan sutradara yang sudah dikenalnya. Saya berharap cinta kalian akan terus tumbuh dan mendalam selama bertahun-tahun. Ini adalah pernikahan yang istimewa, pernikahan dengan hanya satu tamu. Namun, ini adalah pernikahan yang selalu diinginkan oleh ibunya dan pamannya, Hanul. Paman Hanul dengan membawa kebahagiaan yang tak berujung mengucapkan ikrarnya di hadapan sang sutradara. Sang suami harus melakukan yang terbaik, seperti ketika ia mengungkapkan perasaannya yang telah lama terpendam. Dan sang istri harus memperlakukan suaminya dengan seluruh cintanya sebagaimana Tuhan telah memberinya kesempatan kedua dalam hidup. Pernikahan kami diizinkan untuk diakhiri dengan sebuah ciuman. Ciuman yang lembut, tetapi mengandung kasih sayang yang sangat besar. Beberapa saat kemudian di ruang istirahat gereja, sang sutradara duduk di hadapan mereka berdua dan berkata sambil tersenyum,
Selamat kepada kalian berdua. Saya pikir Hano akan melajang selamanya. Paman Hano menanggapi dengan ucapan terima kasih yang tulus kepada sang sutradara. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk memimpin upacara kami dan saya akan selalu berterima kasih kepada Anda. Direktur tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Itu bukan hal yang besar. Bagaimanapun, sudah saatnya bagi saya untuk meninggalkan posisi ini. Apa maksud Anda? Ada banyak anak yang bergantung pada Anda. Direktur. Tidak, direktur tersenyum. Saya tidak yakin apakah pendeta akan menyetujui orang biasa seperti saya untuk memimpin pernikahan kedua. Ibu yang duduk di sebelahnya mendengar ini dan menasihati. Jangan katakan itu. Anda juga dermawan saya. Direktur tidak ingin melanjutkan pembicaraan tentang topik ini. Jadi dia tersenyum dan mengganti topik pembicaraan. Saya tidak menganggap diri saya sebagai dermawan. Tetapi terima kasih telah menganggap saya seperti itu. Jadi, apa yang kalian berdua rencanakan sekarang? Paman Hano menjawab bahwa mereka berencana untuk pergi ke taman peringatan tempat Hayungan dimakamkan. Mendengar ini, direktur berseru dengan heran, "Ya, kita harus menjenguknya sebelum pergi ke tempat lain." Menyebutkan almarhum, direktur juga menghela napas mengingat. Lagi pula, orang yang seharusnya hidup paling lama malah meninggalkan kita begitu cepat. Dia benar-benar tidak punya rasa hormat. Beberapa saat kemudian di dalam mobil yang melaju menuju area peringatan, Paman Han berkata, Tahukah kamu bahwa sebelum orang tuamu bertemu, ayahmu telah membayar biaya kuliah kedokteranku?" Belum lagi Taesuk tidak tahu tentang ini. Bahkan sang ibu sangat terkejut dengan informasi tentang mantan suaminya ini. Ya ampun, dia benar-benar melakukannya. Paman Hano tersenyum, mengingat masa lalu, dan berkata, "Kami harus meninggalkan panti asuhan pada usia 20 tahun, dan saya hanya punya uang dari dana pemukiman kembali di saku saya. Tetapi biaya kuliah di sekolah kedokteran cukup tinggi. Jadi Hayungan banyak membantu saya untuk membayar biaya kuliah. Apakah Hayungan tidak memberitahu Anda?" Sang ibu menggelengkan kepalanya dalam hati. Dia tidak memberitahu saya apapun. Dia hanya berkata, "Kalian berdua, kami berteman." Menyebut ayahnya, Taesuk, yang duduk di kursi belakang, juga bertanya-tanya dalam hatinya, "Aku bertanya-tanya apakah ayahku hidup dengan baik di surga." Sore itu, mereka menemukan taman peringatan tempat makam ayahnya berada. Paman Hano berlutut dengan kedua lututnya di depan batu nisan dengan sedih. "Hai. Apa kabar? Haijung dan aku sudah menikah. Mungkin Tuhan juga membantu kami untuk hidup bahagia." Dokter berkata, "Haijung telah sembuh total dari kanker. Jadi kamu harus mendukung babak baru kehidupan kami ini." Pada titik ini, ibu tidak dapat menahan air mata haru. "Sebelum kamu meninggal, kamu mengatakan kepadaku untuk terus hidup tanpamu. Aku akan melakukan apa yang kamu katakan, dan aku telah membesarkan sumur sutra dan merawatnya dengan baik. Tentu saja, aku akan berusaha hidup bahagia bahkan tanpamu. Jadi, tolong dukung kami, Ayah. Aku juga akan berusaha sebaik mungkin, sehingga aku dapat dengan bangga mengatakan bahwa aku adalah anakmu dan berterima kasih atas segalanya." Beberapa saat kemudian di stasiun kereta, Taesuk memutuskan untuk kembali lebih dulu tanpa makan malam bersama ibu dan pamannya. "Ibu harus pergi berbulan madu, jadi aku tidak bisa menjadi orang ketiga. Jaga diri kalian berdua dan sampai jumpa nanti." Senin pagi di kantor pusat Elzong Group, Tuk sedang mengemasi barang-barang yang diperlukan ke dalam mobil dan dia bahkan membawa pengeras suara sebagai tindakan pencegahan. Pada saat yang sama, asisten manajer Min berjalan mendekat. "Bagaimana? Apakah kamu siap?" Tuk tersenyum dan mengangguk. "Ya, pengeras suara, mikrofon, dan banyak pena hadiah. Aku sudah memasukkan semuanya ke dalam bagasi." Melihat senyum percaya diri ini, Min berjalan mendekat dan mengingatkan bahwa senyummu tidak akan bertahan lama. Sesi konsultasi rekrutmen pekerjaan khusus mungkin tampak menyenangkan pada awalnya. Tetapi jadwalnya padat. Kita harus pergi ke beberapa universitas. Mari kita lihat apakah kamu masih bersemangat seperti ini pada akhir hari. Sore harinya di Universitas C1 di Tejun. Di aula universitas, Taesuk terus-menerus berbicara ke mikrofon untuk menguji suara dan bunyi. "Donghun, apakah suaranya bagus?" Pemuda Donghun yang berdiri di belakangnya terus-menerus membantu Taesuk memeriksa. "Jika di sana bagus, silakan pergi ke sana dan bantu saya memeriksa apakah suaranya juga bagus. Tolong dengarkan apakah ada gema." Donghun tidak begitu mengerti, tetapi mengikuti arah yang ditunjukkan Taesuk dan menegaskan telinganya untuk mendengarkan. Dalam sekejap mata, ia mendengar suara Tayuk diulang 2 kali. Itu disebut gema. "Jika demikian, kita harus sedikit menyesuaikan pengeras suara. Tolong tunggu saya sebentar untuk memeriksa pengaturan keluaran pengeras suara." Mengikuti instruksi Kim Tuk, pemuda Donghun tersenyum dan bertanya dalam hatinya, apakah ada yang tidak diketahui Taesuk? Berkat kerjasama yang baik dari keduanya, kesalahan dalam suara telah ditemukan dan diperbaiki. Pengalaman Tuk sebelumnya selalu berguna saat dibutuhkan. Itu membuat proses kerjanya jauh lebih lancar. Setelah beberapa saat memperbaiki, Tuk berbicara ke mikrofon lagi agar Donghun mendengarkan dan melihat apakah itu bagus. Kali ini jauh lebih baik. Gemanya hilang. "Baiklah, kalau begitu, kalian boleh turun ke sini." Pada saat yang sama, Mino masuk dan bertanya apakah semuanya sudah siap. Taesuk mengangguk dan menjawab bahwa dia telah menyiapkan semuanya mulai dari komputer hingga berkas dan sound system sesuai dengan urutan masuk dan keluar yang diberikan Min sebelumnya. "Asisten manajer, kalian bisa mulai sekarang." Tanpa diduga, semuanya sudah disiapkan. Asisten manajer Mino memuji,
Itu sangat mengesankan. Para siswa sekolah telah berkumpul di aula di bawah pidato ketua kelompok Mino. Selamat datang semua siswa yang hadir di sini hari ini. Ini adalah kunjungan kedua kami ke universitas ini. Setelah acara yang diadakan tahun lalu, saya rasa saya melihat wajah yang tidak asing di belakang auditorium. Wajah yang tidak asing, saya ingin tahu siapa itu. Bisakah orang yang tidak asing itu mengangkat tangannya? Melihat seorang siswa mengangkat tangannya, wanita muda itu, Yungi berseru, "Saya ingat Anda. Tetapi mengapa Anda tidak berpartisipasi dalam rekrutmen di awal tahun?" Siswa itu menjawab, "Saya melamar, tetapi saya gagal dalam putaran penyaringan resume, jadi saya ingin mencoba lagi dengan rekrutmen di akhir tahun ini." Mendengar ini, Yungi tersenyum dan menyemangati. "Babak penyaringan ulang yang Anda sebutkan jelas tidak mudah. Teruskan. Jika Anda gagal dalam babak penyaringan ulang, itu mungkin karena poin bonus dari dokumen tambahan menciptakan perbedaan. Mulai tahun ini, menyerahkan sertifikat kemampuan bahasa Inggris tidak lagi wajib, tetapi akan dianggap sebagai dokumen tambahan. Agar adil, pengalaman kerja apapun, meskipun tidak terkait dengan posisi yang Anda lamar, juga akan ditambahkan. Jadi, penting bagi Anda untuk menyiapkan beberapa hal yang dapat membantu Anda mengonversi menjadi poin bonus." Oke, mendengar penjelasan Mino, siswa itu juga menyadari alasan mengapa dia gagal. Itu karena dia tidak memiliki apapun untuk mendapatkan poin bonus. Mengamati diskusi para senior bersama para siswa, Donghun berbalik dan memuji para senior dengan top. Para senior sangat baik. Asisten manajer Minial dan senior Yungi bekerja sama dengan sangat baik. Setelah sesi informasi rekrutmen kerja di sekolah ini, mereka mulai berkemas dan kembali ke perusahaan bersama-sama. Sambil duduk di mobil, mereka berbicara tentang bagaimana manajemen mengatakan ingin mempercayakan sesi informasi kepada staf magang mulai minggu depan. Yumi yang mendengar ini bertanya dengan rasa ingin tahu. "Benarkah? Bukankah itu terlalu dini?" Sepertinya, manajer sebelumnya ingin menguji karyawan baru di ruang konferensi. Hasilnya dapat tercermin melalui poin evaluasi yang kemudian akan diserahkan ke tim perencanaan strategis. "Apakah kalian berdua karyawan baru mengerti apa artinya itu bagi kalian?" Taesuk langsung mengangguk sebagai jawaban. "Aku akan mempersiapkan segalanya untuk besok." Dong Hune juga setuju. "Aku tidak menyangka akan ada ujian yang begitu tiba-tiba." Keesokan harinya di ruang konferensi tim personalia, Kepala Departemen Personalia, Genewuk, duduk di depan keempat karyawan di ruangan itu dan bertanya, "Sekarang, siapa yang ingin presentasi lebih dulu?" Sebelum ada yang bisa menjawab, asisten manajer Mino angkat bicara. "Tuk lebih muda dari Donghun, jadi menurutku kita harus membiarkan orang yang lebih muda itu pergi lebih dulu." Ketika dipanggil namanya, Tuk bingung dalam hatinya. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, orang yang pergi lebih dulu sangat tidak menguntungkan. Tetapi saat itu, pemuda Donghun mengajukan diri untuk pergi lebih dulu. Tuk bahkan lebih terkejut dalam hatinya karena dia jelas mendengarnya berbicara dengan asisten manajer Min. Saat itu, asisten manajer telah memberitahu Donghun bahwa ia akan membiarkan Taeyuk pergi terlebih dahulu. Jadi, Donghun harus mempersiapkan diri dengan tenang. Asisten manajer melakukan ini karena orang yang pergi kemudian memiliki keuntungan. Ia tidak bisa membiarkan seseorang dari sistem bank kredit akademis membuat namanya terkenal di sini. Ini bukan tempat untuk semua orang. Menghadapi prasangka asisten manajer terhadap Taesuk, Donghun tetap diam. Secara kebetulan, Taesuk tidak sengaja mendengar seluruh percakapan mereka. Kembali ke kenyataan, Kepala Departemen mengangguk setuju. "Ya, ada urutan yang telah ditentukan sebelumnya antara orang yang lebih muda dan yang lebih tua, jadi orang yang lebih tua harus pergi terlebih dahulu." Jadi, pemuda Donghun berhasil menyampaikan presentasinya terlebih dahulu. Namun, ini hanyalah presentasi yang bagus dengan jeda. Namun dari sudut pandang wanita muda, Yungmi, masih terasa ada yang kurang. Bahkan asisten manajer Minil yang selalu mendukung Donghun tidak puas dengan presentasi ini. Presentasinya tampak agak membosankan dan ia tidak benar-benar menarik perhatian semua orang. Nada bicaranya terlalu monoton dan satu dimensi. Melihat ekspresi kepala departemen, sepertinya dia juga tidak terlalu puas. Presentasi ditutup sementara semua orang merasa kasihan dan masih ada yang kurang. Orang berikutnya tentu saja Artesuk. "Halo, saya Tesuk dari tim manajemen sumber daya manusia Grup Elzen. Sebelum kita mulai, saya akan menyampaikan presentasi ini dengan pola pikir bahwa semua orang di sini adalah mahasiswa universitas berikutnya yang akan kita kunjungi. Awalnya cukup mulus, berhasil mendapatkan dukungan dari kepala departemen. Semua orang tahu bahwa grup Elzong kita tidak hanya berada di puncak dalam hal nama. Seperti yang Anda lihat, tidak ada perusahaan lain yang dapat bersaing dengan kita karena ini adalah perusahaan terkemuka di Korea. Anda menghadiri sesi informasi rekrutmen kerja karena Anda tertarik untuk melamar ke grup Elzen. Bukan? Tunjukkan tangan Anda jika Anda tertarik untuk melamar. Duduk di bawah. Wanita muda Yungi segera mengangkat tangannya sebagai tanggapan. Melihat ini, Taesuk menoleh ke Donghun dan berkata, "Apa yang kamu lakukan? Kamu harus memberikan hadiah gratis dari grup kita kepada mereka." Tiba-tiba dipanggil namanya, Donghun sedikit gugup. Ini adalah cara presentasi yang sangat menarik dan tidak membosankan. Berdiri di atas, Tuk melanjutkan, "Saya akan menjelaskan mengapa setiap orang harus bergabung dengan perusahaan kami agar dapat mengikuti era globalisasi. Elzong saat ini sedang fokus pada 6 proyek khusus. Pertama adalah proyek di cabang elektronik. Kami sedang dalam proses mengembangkan alat pertumbuhan baru menggunakan panel." Mendengarkan presentasi Taesuk, Yungi memuji dalam hatinya.
Dia melakukan pekerjaan dengan baik. Dia membuat saya merasa perlu untuk melamar dengan menunjukkan kepada semua orang visi perusahaan untuk masa depan. Asisten manajer, meskipun dia memiliki prasangka terhadap Tuk, dia tidak dapat tidak mengakui bahwa Tae-suk melakukannya dengan sangat baik. Baik nadanya yang menarik maupun sikapnya yang fokus. Tidak hanya itu, dia juga telah menyiapkan banyak slide presentasi yang menarik. Kepala departemen mendengarkan dan terus mengangguk untuk memuji. Dengan pengalaman kerjanya selama bertahun-tahun, dia menyadari bahwa dia melakukannya lebih baik daripada asisten manajer Minil dan Yungmi. Saat Tae-suk berbicara dengan penuh semangat, asisten manajer Minil tiba-tiba menyela, "Tunggu sebentar. Tae-suk, kamu pernah berkata Anda tidak berbicara bahasa Inggris dengan baik, bukan? Misalkan saya seorang mahasiswa asing dan saya menanyakan sesuatu dalam bahasa Inggris. Apa yang akan kamu lakukan sekarang?" Menghadapi pertanyaan yang sulit, Tuk dengan tenang berbalik untuk memanggil Dong-hun. "Dong-hun, tolong bantu aku. Bisakah kamu pergi ke siswa itu dan menjelaskan semua yang berhubungan dengan pekerjaan itu dalam bahasa Inggris?" Melihat tanggapan Tae-suk yang cerdas dan masuk akal, kepala departemen itu tidak bisa menahan tawa. Melihat semua orang tertawa bahagia seperti itu, asisten manajer Minial mendesah dalam hatinya. "Ya ampun, sepertinya kita punya pemenang di sini." Melihat semua orang tertawa begitu bahagia, Tae-suk tersenyum dan bertanya, "Manajer, haruskah saya lanjutkan?" Kepala departemen itu tertawa. "Haha," dan melambaikan tangannya. "Tidak perlu, tidak apa-apa. Ini terlalu bagus, dan kamu melakukan pekerjaan dengan baik, Tae-suk." Tanggapan Tae-suk yang cerdas dan kemampuan presentasi yang sangat baik berhasil membuat semua orang mengakui bakatnya. Tidak perlu menyelesaikan presentasi ini lagi karena dia telah melakukannya dengan sangat baik. Keesokan harinya di Universitas Sil, sesi informasi perekrutan kerja perusahaan Elzong lainnya diadakan. Tetapi kali ini dipimpin oleh Tae-suk. "Semua orang, silakan duduk di barisan depan jika Anda menghadiri sesi informasi. Kita akan mulai dalam 5 menit. Melihat situasi tersebut, asisten manajer sedang berbicara dengan senior Sangdong di belakang. "Ada cukup banyak mahasiswa baru di sini hari ini karena Elzong adalah perusahaan terkemuka di Korea." Sangdong tiba-tiba memuji. "Karyawan itu akan bertanggung jawab atas simposium hari ini." Asisten manajer yang berdiri di sebelahnya mengangguk. "Ya, dia Tae-suk, karyawan baru di perusahaan kami." Senior Songdang mengangguk. Dia tampak seperti pemenang. Tidak heran dia begitu baik dan menghormati orang lain. Mendengar ini, Minil menggelengkan kepalanya. "Siapa yang kamu bicarakan?" "Tae-suk?" "Tidak juga. Dia tidak lulus dari universitas bergengsi dan hanya tahu beberapa kata bahasa Inggris. Saya yakin dia tidak cocok untuk bekerja di Allen Group." Mendengar kata-kata ini, Sangdang tersenyum dan menjawab, "Saya rasa tidak. Karena lulus dari universitas mana tidak lagi sepenting dulu, lebih tepatnya, sekarang mereka yang ambisius, mereka yang ingin belajar dan menghormati orang lain dianggap mampu." Di podium, Tae-suk memulai presentasinya. "Saya akan memulai diskusi hari ini tentang informasi rekrutmen. Izinkan saya bertanya, apakah ada di sini yang tahu 3 kualitas karyawan baru yang dicari Elzang?" Melihat semua orang terdiam, Tae-suk melanjutkan dengan percaya diri. Ketiganya adalah gairah, inovasi, dan etika. Perusahaan Elzong mencari individu yang selalu bersemangat untuk bekerja demi masa depan. Kami menginginkan orang-orang yang dapat berinovasi dan meningkatkan diri serta tidak akan dibatasi oleh hal-hal yang ketinggalan zaman dan terbelakang. Namun, orang tersebut tidak boleh kehilangan esensi dan keyakinannya dalam proses pengembangan. Saya yakin semua yang hadir di sini akan memiliki poin-poin itu. Tepat saat itu, seorang siswa mengangkat tangannya untuk mengajukan pertanyaan. Tuk tersenyum dan mengundangnya untuk berbicara. "Saya mendengar bahwa mereka yang lulus dari Universitas Pedesaan akan gagal dalam putaran penyaringan resume. Benarkah demikian? Jika tidak, apa saja syarat yang diperlukan untuk lulus penyaringan?" Menghadapi pertanyaan ini, Tae-suk segera menjawab, "Saya tidak yakin karena ini adalah pertama kalinya saya mendengarnya. Proses rekrutmen karyawan baru akan bersifat anonim. Artinya perekrut tidak akan mengetahui universitas mana yang digeluti pelamar. Seperti saya lulus dari sistem bank kredit akademik dan tetap direkrut." Mendengar kata-katanya, beberapa siswa di bawah menghela napas lega dan memutuskan untuk mengajukan lamaran untuk mencoba. Tepat saat itu, seorang pria lain mengangkat tangannya dan berkata dengan suara kasar, "Saya telah mengajukan lamaran untuk Elzong selama 3 tahun dan saya tidak pernah lolos penyaringan resume meskipun saya telah lulus. Apakah ini benar-benar perekrutan yang tidak diskriminatif? Apakah Anda benar-benar lulusan sistem bank kredit akademik?" Cara bertanyanya terdengar kasar, yang membingungkan semua orang. Namun Tae-suk sangat tenang dan menjawab, "Ya, apa yang baru saja saya katakan itu benar. Jika Anda telah lulus selama 3 tahun, maka saya kira Anda mungkin senior saya. Ketika saya berusia 20 tahun, saya mulai bekerja di lokasi konstruksi. Meskipun mengalami cedera punggung, saya beralih menjadi pelukis dan terus bekerja. Sambil masih bekerja, saya mendaftar di pusat pendidikan seumur hidup. Dengan kualifikasi dan sertifikasi yang saya peroleh setelah menghadiri, saya dapat bergabung dengan grup Elzen. Saya pikir pengalaman belajar dan bekerja membantu saya diterima. Saya tidak tahu apakah Anda memiliki pengalaman atau kegiatan ekstrakurikuler. Pengalaman-pengalaman itu bisa menjadi kekuatan khusus Anda. Itu bisa berupa apapun yang telah Anda persiapkan setelah lulus atau sesuatu yang menunjukkan Anda memiliki kualitas yang kami cari." Mendengar ini, pria itu menggaruk kepalanya dengan malu. "Baiklah, saya masih mempersiapkan lamaran pekerjaan saya.
Jadi saya juga mengambil sertifikasi. Namun Taesuk memahami masalahnya, jadi dia langsung memberi saran. Saya pikir yang penting sekarang adalah Anda harus menggunakan waktu Anda secara wajar dan efektif. Penyaringan resume berfokus pada proses kandidat yang dijelaskan dalam resume. Hanya memiliki satu sertifikasi terlalu normal. Orang itu menghentikan suaranya yang kasar dan bertanya dengan serius, lalu apa sebenarnya yang harus saya siapkan dalam resume Anda? Harus ada deskripsi terperinci tentang kehidupan dan kepribadian Anda, apa yang telah Anda alami dan apa saja pengalaman yang telah Anda miliki. Kami akan mempertimbangkan setiap detail. Tuk sangat serius dan memberi saran dengan sepenuh hati. Tanyakan pada diri Anda sendiri dalam benak Anda bagaimana Anda harus membuktikan kemampuan Anda untuk lulus penyaringan. Ajukan pertanyaan seperti itu mulai sekarang. Setelah Taesuk menjelaskan beberapa saat, senior itu akhirnya menyadari alasan mengapa dia selalu gagal. Dia juga berkata pada dirinya sendiri bahwa dia harus mengatur ulang resumenya. Berdiri di belakang, Senior Sanang tidak dapat menahan diri untuk tidak terus memuji. Tuk memberikan saran yang tepat. Resume adalah hal pertama yang akan dilihat perekrut saat mengevaluasi seseorang. Min yang berdiri di sebelahnya mengangguk setuju. Itu benar. Ini adalah yayasan yang memuat kehidupan para kandidat. Berbicara tentang ini, kita harus menyebutkan 4 bulan lalu ketika Minil bertanya kepada wanita muda Trai mengapa dia memilih 2 room itu. Trai menjawab bahwa keduanya adalah Kim Taesuk dan satu resume memiliki kode yang menandai bahwa itu adalah putra wakil presiden. Melihat resume dengan tanda kode, banyak yang melihatnya dan memujinya. Mungkin itulah mengapa resume ini menarik. Fakta bahwa dia bekerja di lokasi konstruksi dan baik keyakinan maupun pandangan dalam hidup semuanya dijelaskan dengan cukup jelas. Wanita muda Yungmi juga merasakan hal yang sama. Di sisi lain, resume orang lain yang belajar di luar negeri sangat buruk. Semua deskripsi one-line itu terpotong dan tidak ada ketulusan. Sambil memegang resume yang ditandai di tangannya, Minil berseru, "Ini mungkin orang yang telah ditandai, kan?" Melalui resume ini, saya dapat membayangkan bagaimana ketua mengajari cucunya tanpa memanjakannya. Waktu berlalu perlahan hingga 2 bulan yang lalu. Miel bertanya kepada wanita muda, "Trumi, lagi apakah putra wakil presiden berada di peringkat pertama?" Trai menggelengkan kepalanya dengan hampa. "Bukan dia. Mungkin kamu salah mengira kedua room itu." Asisten manajer. Mendengar ini, Min berseru kaget. Jadi, orang yang lulus dari sistem bank kredit akademik adalah orang yang mendapat peringkat pertama. Yungmi mengangguk mengiyakan, dan dia menduga itu karena dia punya banyak pengalaman kerja. Jadi, dia berhasil meskipun dia tidak menerima pendidikan terbaik. Mengingat hal-hal itu dan kembali ke kenyataan, Min menghela napas dan berkata, "Senior, pandanganku banyak berubah akhir-akhir ini." Mendengar ini, Sang dan dengan penasaran bertanya, "Apa maksudmu?" Di atas podium, Tuk terus memberikan nasihat kepada semua orang yang senior tadi. Perusahaan Elzong juga menerima karyawan yang berpengalaman. Faktanya, melamar seperti itu akan lebih mudah. Jadi, jangan berpikir bahwa perekrutan karyawan baru adalah satu-satunya pilihan. Waktu terbatas, jadi manfaatkanlah sebaik-baiknya. Senior itu mengangguk dengan serius dan bersyukur. "Saya mengerti. Saya akan menganggap ini kesempatan terakhir saya dan akan mempertimbangkan perusahaan lain." Taesuk tersenyum dan menjawab, "Kamu seharusnya tidak membicarakan perusahaan lain di hadapanku. Aku akan berpura-pura tidak mendengar apapun dan kamu harus lebih memperhatikan ini." Senior itu membungkuk dan mendengarkan dengan rendah hati. Ya, terima kasih." Min yang berdiri di belakang melanjutkan. "Aku harus mengakui bahwa Tuk adalah karyawan yang cakap dan mudah menciptakan kesan yang baik pada orang lain. Hanya karena pendidikannya, aku telah membuat asumsi yang berprasangka buruk tentangnya." Mendengar ini, Sang tertawa. "Haha, kamu masih harus banyak belajar, Min." Mino tersenyum dan menjawab, "Kamu benar. Aku harus lebih banyak melihat diriku sendiri. Bagaimanapun, universitas bukanlah segalanya dalam hidupku. Ini baru saja dimulai." Beberapa saat kemudian, ketika simposium berakhir, Tuk lelah dan terengah-engah karena dia terlalu banyak bicara tadi. Donghun, melihat ini, melangkah lebih dekat dan bertanya apakah itu karena senior yang bertanya dengan kasar sebelumnya. Tuk menggelengkan kepalanya dan menjawab bahwa itu bukan karena dia. Pada saat yang sama, dia juga mengerti mengapa dia bersikap seperti itu. Lagi pula, dia sudah berusaha selama 3 tahun. Jadi, kalau dia sendiri, Taesuk pasti akan mengatakan hal yang sama. Padahal, Taesuk sudah sangat berhasrat untuk mendapatkan pekerjaan ini. "Kau tahu, pekerjaan kasar itu sulit bagiku, dan ibuku sedang sakit. Jadi untuk bisa sampai ke hari ini adalah proses yang panjang." Saat mereka berdua sedang berbincang, asisten manajer itu memanggil, "Tuk, sudah selesai?" "Kalau sudah selesai, yuk pindah ke lokasi berikutnya." Mereka bertiga berpamitan dengan senior San dan pergi bersama-sama sambil melihat mobil itu melaju pergi. Senior itu tersenyum dan mendesah dalam hati, "Min, dia masih anak-anak." Haha. Beberapa hari kemudian, di ruang konferensi yang hanya dihadiri oleh 2 orang, kepala departemen itu bertanya kepada asisten manajer, "Min, siapa yang harus diberi poin evaluasi, Tuk atau Donghun?" Keduanya sangat mirip, jadi sulit untuk memutuskan. Asisten manajer tiba-tiba berkata bahwa itu terserah kepala departemen. Mendengar ini, kepala departemen menjadi penasaran karena asisten manajer awalnya menyukai kubah karyawan Hun yang lebih banyak belajar di luar negeri. Menyebutkan ini, asisten manajer Mino menggelengkan kepalanya dengan tegas. "Tidak,
Mari kita berikan bantuan kepada karyawan. Taesuk, dia sangat bagus. Memang benar bahwa Taesuk adalah karyawan yang sangat baik, tetapi pendidikannya tidak terlalu mengesankan. Mendengar itu, Mino melanjutkan bahwa mereka sudah berada di era di mana masalah kualifikasi tidak lagi penting. Taesuk cerdas dan memiliki keterampilan dan kita harus mendukungnya. Bukankah seharusnya Anda berpikir begitu? Kepala Departemen. Kepala Departemen menoleh untuk tersenyum dan mengangguk. Baiklah. Kalau begitu mari kita putuskan seperti itu. Saya pikir sama seperti Anda. Min meletakkan tangannya di atas meja dan berkata, kita sudah berada di usia di mana hal itu tidak penting lagi. Dia pintar dan berpengalaman, jadi kita harus menciptakan peluang untuknya. Tidakkah kalian semua berpikir begitu? Genewuk tersenyum dan menjawab, baiklah, mari kita lakukan itu. Aku juga berpikir begitu. 2 minggu kemudian, Tuk dengan tekun mengerjakan pekerjaannya. Suara mengetik terus-menerus terdengar. Tiba-tiba, Donghun, sambil memegang secangkir air di tangannya, mencondongkan tubuhnya dan bertanya, tahu? Apa yang kamu lihat, Tuk? Yang masih fokus pada pekerjaannya, menjawab dengan acuh tak acuh, tunggu sebentar. Di layar komputer, terlihat bahwa dia sedang masuk ke alat pemeriksa hasil. Serangkaian notifikasi berbunyi. Sistem 2118 untuk berbicara dan menulis pengumuman nilai ujian reguler. Sesaat kemudian, Taesuk berbalik untuk menjawab pertanyaan Donghun dari sebelumnya. Aku sedang bersiap untuk melihat nilai ujian TIC bisnisku. Itu adalah ujian berstandar internasional untuk menilai tingkat kemahiran bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Donghun dengan cemas bertanya dengan khawatir. Apakah nilaimu meningkat banyak? Tuk sedikit sedih. Dia tidak melihat Donghun lagi, tetapi melihat ke bawah ke layar komputer. Dia berkata, aku mendapat 705 poin. Aku sudah belajar selama sebulan penuh, tetapi aku hanya bertambah 180 poin. Donghun tercengang dengan apa yang dikatakannya. Donghun berpikir, 75 poin. Dia mendesah dalam hati. Itu luar biasa. Jika dalam sebulan meningkat 180 poin, itu artinya meningkat banyak. Tiba-tiba, Min membuka pintu dan melangkah masuk. Di tangannya, dia memegang map dokumen berwarna kuning. Melihat Donghun, dia bertanya, kenapa wajahmu seperti itu? Donghun, ada apa? Donghun menoleh. Wajahnya saat ini tersenyum canggung. Sedikit tidak yakin harus berbuat apa, katanya. Tuk mendapat nilai 705 dalam tes TIC. Dia mengatakan bahwa dia meningkat 180 poin hanya dalam 1 bulan. Selain itu, dia memuji Tuk. Dia benar-benar istimewa. Sudah sulit untuk mengimbanginya di tempat kerja. Mino mendengar ini juga sedikit terkejut dan dengan senang hati menjawab. Sepertinya kemampuan bahasa Inggrismu tidak lagi menjadi masalah, kan? Taesuk mendengar semua orang mengatakan itu, dia juga tersenyum dan mengiyakan. Aku masih memiliki banyak kekurangan, tetapi aku pasti akan berusaha lebih keras. Min mendengar Tuk mengatakan itu. Dia sedikit mengernyit. Tetaplah di tim personalia Taesuk. Tuk mendongak sedikit terkejut. Dia bertanya lagi dengan heran. Kenapa aku tetap di tim personalia? Tapi tujuanku adalah masuk ke tim perencanaan strategis. Min masih berdiri di sana. Dia menyilangkan lengannya. Wajahnya sedikit puas saat dia menjawab. Kami berpikir untuk merekrut 1 orang lagi ke tim. Kepala departemen telah merekomendasikan. Anda dan saya juga setuju dengannya. Dong Hong dibuat terkejut oleh kedua orang ini. Ia terkejut dan berpikir, ada lowongan di tim personalia, dan ia menawarkannya kepada Taesuk. Mino mengangkat 1 jari mulai merayu dan menarik Tuk ke dalam timnya. Meskipun saya tidak dapat mengatakan bahwa tim personalia lebih baik daripada tim perencanaan strategis dalam hal pengaruh, tetapi kami dipromosikan lebih cepat daripada karyawan di departemen lain. Kami terkadang juga dipanggil untuk bertemu dengan ketua sehingga membantu kami diperhatikan oleh anggota dewan manajemen. Tuk tidak berani menatap langsung ke arah Minil. Ia menolak. Maaf, tetapi tujuan saya adalah bergabung dengan tim perencanaan strategis, bahkan jika itu berarti kehilangan kesempatan untuk tetap berada di tim personalia. Min membawa map dokumen kuning di depan keduanya. Ia tidak bermaksud memaksa Taesuk. Ia berkata, sayang sekali, aku tidak bermaksud memaksa siapapun untuk setuju jika mereka sudah menolaknya. Kau yakin tidak akan menyesal? Wajah Taesuk masih kosong. Tanpa jejak penyesalan, dia menjawab, terima kasih atas tawarannya, asisten manajer Min, tapi maaf, aku tidak bisa. Ekspresi Min sedikit kecewa. Dia berkata, tidak apa-apa, jika kau tidak ingin tinggal, maka tidak ada yang bisa kulakukan. Donghun berdiri di satu sisi mendengarkan percakapan mereka. Dia sedikit sedih tetapi tidak mengatakannya. Hanya berpikir dalam hati, dia tidak mengajukan tawaran itu kepadaku. Melihat perubahan di ruang konferensi, Minil dan Genewuk duduk di sana. Genewuk bertanya kepada Minil, apakah kamu bertanya kepada Tuk? Tuk tampak sedikit gugup dan menggaruk kepalanya saat menjawab. Karyawan Tuk berkata dia tidak ingin tinggal. Jinwook sedikit tertegun seolah tidak mempercayai telinganya. Dia bertanya lagi, apa? Dia tetap menolak meskipun kamu mengatakan bahwa aku akan menerimanya. Min tampak tidak berdaya saat menjawab, ya? Aku mengajukan tawaran kepadanya 2 kali dan dia menolak kedua kali. Dia sangat bertekad untuk bergabung dengan tim perencanaan strategis. Genewuk membanting kedua tangannya di atas meja, dengan serius berkata, sepertinya kita satu-satunya yang memiliki pandangan berbeda tentangnya. Bagaimana mungkin seseorang yang tidak tahu bahasa Inggris masuk ke tim perencanaan strategis? Apakah dia menolak bahkan setelah mengetahui bahwa dia membutuhkan setidaknya 700 poin TIC untuk memenuhi syarat untuk masuk ke sana? Min dengan canggung menjelaskan,
Tahu mencetak 705 poin pada TIC bisnis bulan ini. Saya rasa kita tidak bisa membujuknya. Pada jamuan makan, malam kelompok malam itu, semua orang pergi makan bersama. Genewook membuka diri dan berkata, semua orang di tim Personalia. Kelima orang itu saling mengetukkan gelas. Genewook melanjutkan, telah bekerja keras. Keempat orang lainnya bersama-sama menjawab, kerja bagus, semuanya. Ketika dia mabuk, Genewook berbalik untuk berbicara kepada Taesuk. Kamu seharusnya berterima kasih. Taesuk, aku ingin kamu tetap bersama tim Personalia, tetapi aku tetap harus memberimu nilai A dan membiarkanmu pergi. Tuk dengan sopan menuangkan anggur untuk Genewook. Dia dengan senang menjawab, maaf, Kepala Departemen. Saya akan menerapkan dengan baik apa yang telah saya pelajari di sini di departemen lain. Genewook tidak berbicara dengannya lagi. Dia berbalik untuk berbicara dengan Dong-hun. Dia menghela napas dan berkata, Dong-hun, apakah kamu kecewa karena mendapat skor evaluasi yang lebih rendah daripada Taesuk? Wajah Dong-hun juga memerah. Sedikit mabuk, jawabnya, tidak. Aku tahu aku tidak sebaik Tuk. Jadi tidak apa-apa. Genewook menunjuk satu jari ke arahnya dan menambahkan, skor ini tidak tercermin dalam sesi evaluasi promosi. Kami hanya mengevaluasi kandidat untuk tim perencanaan strategis. Apakah kamu mengerti? Min yang duduk di sebelahnya juga setuju dan menatap Genewook sambil tersenyum. Dong-hun bertanya dengan kosong, apa maksudmu? Melihat bahwa dia masih tidak mengerti, Yungi dengan senang hati menjelaskan kepadanya. Dia bertanya apakah kamu ingin tetap di tim Personalia. Kami ingin tahu apakah Anda ingin menduduki posisi yang dipegang Tao. Menolak. Setelah mengerti, Dong-hun dengan gembira melompat berdiri dan bertanya balik, benarkah? Tuk yang duduk di sana melihat Dong-hun begitu bahagia. Ia berpikir dalam hati, baguslah, kalau begitu, sepertinya Dong-hun ingin tetap berada di tim Personalia. Genewook dengan gembira mengangkat gelasnya dan berkata, karena Tuan Dong-hun sudah mabuk, kita lanjutkan pembahasannya besok. Siapapun yang ingin pulang, silakan pulang, dan siapapun yang ingin tetap tinggal, silakan tinggal. Pastikan saja dimanapun Anda berada, Anda memberikan yang terbaik. Keempat orang lainnya, melihat ini, juga mengangkat gelas mereka. Kelima orang itu saling bersahutan. Genewook terus merayakannya. Mari kita habiskan isi gelas kita dan lepaskan semua kekhawatiran. Kemudian suara mereka bergema di seluruh gedung. Satu gelas, habiskan. Setelah pesta, Taeyuk bertanggung jawab untuk mengantar Dong-hun pulang. Dong-hun mabuk, jadi ia terus berkata sambil berjalan, Tao, mari kita minum lagi. Tuk mendengar ini dan mengingatkannya, kau mabuk, anak muda. Dong-hun masih menoleh untuk merayunya, segelas lagi. Bocah, Tuk masih memasang ekspresi kosong saat mengingatkannya. Hyong, kau benar-benar mabuk. Sesaat kemudian, mereka berdua beristirahat di sebuah bangku. Dong-hun masih tampak mabuk di dalam. Hei Tuk, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Tuk menoleh untuk bertanya padanya. Ada apa? Kita bisa bicara besok. Dong-hun mulai membuka hatinya dengan malu-malu kepada Taesuk. Kadang-kadang aku merasa sangat rendah diri dibandingkan denganmu. Kau tahu. Tuk sedikit terkejut dan bingung saat ia bertanya balik. Kenapa begitu? Yang, kau belajar di luar negeri dan memiliki kualifikasi yang lebih baik daripadaku. Dong-hun memejamkan mata dan merenung sambil menjawab. Apa maksud semua itu? Lagi pula, kaulah yang akan dikenali saat memasuki pertempuran sesungguhnya. Bagaimana aku bisa masuk ke tim perencanaan seperti ini? Tuk tidak tahu harus berkata apa. Dia pikir Dong-hun mabuk, jadi dia berkata begitu. Dia menghiburnya. Ayo pergi. Kau benar-benar mabuk? Han, Dong-hun sepertinya tidak mendengar apa yang dikatakan Tuk di telinganya. Dia terus mengatakan niatnya. Aku akan tetap di tim Personalia. Aku akan berada di sana dan dipromosikan lebih cepat darimu. Apakah kau mengerti maksudku? Tuk masih bingung dan bertanya lagi. Apa yang ingin kau katakan? Dong-hun memalingkan wajahnya. Wajahnya penuh dengan kegembiraan. Dong-hun menjelaskan, maksudku, kau harus melakukan yang terbaik agar aku tidak membuatmu menelan debuku karena kita masuk perusahaan di tahun yang sama. Aku akan terus bersaing denganmu sampai aku meninggalkan perusahaan ini. Tuk mengangkat tangannya untuk memberi isyarat agar dia bersorak. Dia juga setuju dengan Dong-hun. Berusahalah yang terbaik, Yang. Tidak peduli di mana aku pergi, aku akan melakukan yang terbaik. Mari kita bertemu di puncak. Mari kita bekerja sama untuk mencapai posisi asisten manajer, dan CEO. Hyong berjanji. Dong-hun menatapnya dengan puas dan setuju. Oke. Aku mengerti. Aku tidak akan kalah darimu. Tuk juga menegaskan tekadnya. Aku juga tidak akan kalah. Yong. Beberapa hari kemudian, di ruang konferensi tim perencanaan, Yahon dengan tegas bertanya, apakah semua kandidat tim perencanaan sudah berkumpul di sini? Keempat kandidat di depannya menjawab serempak. Ya, Tuan. Yahon kemudian melanjutkan, kudengar Dong-hun sudah menyerah bergabung dengan tim perencanaan dan memutuskan untuk tetap di tim Personalia. Hari ini kita juga akan kedatangan karyawan baru. Aku harap semua orang bisa menyambutnya dengan hangat. Tuk mendengarnya mengatakan ini sedikit terkejut. Pikirnya, seorang karyawan baru, seseorang yang mengenakan sepasang sepatu coklat melangkah masuk. Tuk, putra wakil presiden, mengangkat tangannya untuk menyapa dan memperkenalkan. Namaku Tuk, senang bertemu dengan kalian semua. Yahon berkata, kudengar Dong-hun sudah berhenti bergabung dengan tim perencanaan dan memutuskan untuk tetap di tim Personalia. Hari ini, kami juga akan kedatangan karyawan baru. Kuharap semua orang bisa menyambutnya dengan hangat. Taesuk sedikit terkejut. Seorang karyawan baru?
Seseorang masuk dengan mengenakan pakaian yang elegan. Itu adalah putra wakil presiden, Tae-suk. Dia menyapa semua orang. Yoon-ji melihatnya, sedikit kesal dan mengumpat dalam hati. Tidak tahan dengan orang itu. Bagaimana dia bisa masuk ke tim perencanaan? Tiba-tiba, telepon seseorang berdering. Yang Hun menjawab telepon. Wajahnya sedikit terkejut saat dia menjawab. Apa? Direktur meneleponku. Baiklah, aku mengerti. Setelah menutup telepon, dia berbalik untuk mengumumkan kepada para kandidat. Pencari kerja akan dirotasi setiap 2 bulan setelah dipastikan lulus dan semua orang akan dipindahkan secara individual melalui pesan. Setelah berbicara, dia berteriak, diberhentikan. Sesaat kemudian, mereka bertiga berada di sebuah ruangan sambil minum air. Yoon-ji mengajak Tae-suk, mau makan bersamaku. Tae-suk, dan dia pun setuju dan menjawab, baiklah, ayo kita makan bersama semua orang di grup obrolan. Yoon-ji berkata dengan sedikit malu, maksudku, hanya aku dan kamu. Namun Tuk tidak mengerti apa maksudnya. Dia tetap dengan polos menjawab, kenapa kita tidak makan bersama karyawan lain juga? Lagi pula, sudah lama sekali tidak bertemu. Dan semua orang mendaftar ke tim perencanaan. Tuk memperhatikan ketika mendengarnya mengatakan itu. Dia dengan senang hati menawarkan, hah, kalau begitu aku akan ikut. Pada saat ini, Tae-suk menggaruk kepalanya dengan ekspresi sedikit kesal. Dia berpikir dalam hati, menyebalkan sekali. Aku juga tidak bisa menolaknya. Tuk, melihat ekspresinya seperti itu, menunjuk dirinya sendiri dan melanjutkan. Apa? Kamu tidak ingin aku ikut? Aku akan membayar semuanya. Tuk tidak ingin banyak bicara dan hanya menjawab. Tidak perlu. Mari kita lihat pendapat semua orang tentang kedatanganmu. Yoon-ji menatap Tauk dan berpikir, dia benar-benar tidak pengertian. Malam itu, di Hotel Ellen, semua orang berkumpul lagi. Mereka saling bersahutan, bersulang. Tuk berpikir tak berdaya. Itulah kekuatan uang. Mengenang sore itu saat semua orang berdiskusi bersama, Tae-suk berkata kepada mereka, aku akan membayar makanan dan minuman di restoran yang menghadap danau di Hotel Elong. Kita juga mendapat diskon 30% karena aku punya kartu anggota. Dong-hun terkejut dan bertanya balik, kau mau membayar? Makanan dan minuman di sana sangat mahal. Yoon-ji pun bertanya, kau yakin bisa membayar semuanya? Tempat itu sangat mahal. Hyun-soo mendengar ini merasa seperti dia telah menemukan emas dan langsung setuju. Oke. Tae-suk yang berdiri di satu sisi hanya merasa bahwa itu sangat berbeda dari apa yang biasa dilakukan semua orang. Dia mengalihkan pandangannya ke Tae-suk dan memberi isyarat. Jadi jika pria dengan nama yang sama denganku setuju, maka tidak apa-apa, kata Tae-suk. Karena ini adalah pertemuan para anggota tim perencanaan. Bisakah aku mengundang satu orang lagi? Dia juga setuju dan menjawab, kalau begitu tidak apa-apa. Berkat itu, aku mengundang Dong-hun untuk ikut dengan kami karena dia menyukai Yoon-ji. Mengingat saat-saat duduk bersama dan makan, Dong-hun dengan malu-malu berkata, yah, dia pintar dan cantik. Bisakah Anda menambahkan saya ke grup obrolan? Kembali ke masa kini, 6 orang sedang duduk bersama sambil makan. Tiba-tiba, ponsel Tuk mendapat pesan. Itu adalah pemberitahuan dari tim perencanaan perusahaan Elzen yang dikirim ke individu yang melamar ke tim perencanaan. Silakan periksa lampiran pemberitahuan pengangkatan personel yang baru diposting pengangkatan personel. Tuk membacanya dan sedikit bingung. Asuransi jiwa Elzong. Dong-hun juga membacanya dan berpikir, bukankah Departemen Perdagangan Sosial Elong adalah tempat orang menangkap kecoak? Mengapa di tempat itu? Yoon-ji tampak puas. Kantor sekretaris sepertinya tempat yang bagus. Hyun-soo melihat tidak ada yang mengatakan apapun. Dia membuka mulutnya. Saya telah ditunjuk ke tim personel. Seperti apa tempat itu? Tuk, apakah nyaman? Tuk dengan senang hati menjawab. Bertanya kepada Dong-hun. Dia akan membimbing Anda dengan antusias. Dong-hun juga dengan bersemangat berkata, oke, tanyakan saja apa saja. Saya baru di sana kurang dari 2 bulan, tapi aku akan memberitahumu apa yang aku tahu. Di sisi ini, Tuk memegang kepalanya, tampak tidak nyaman, dan berpikir, menyebalkan sekali. Kali ini aku dipindahkan ke Chorda. Siapa yang mengusulkan ini? Tae-suk melihat ini bertanya dengan khawatir. Ada apa? Langsung membuatnya mendesah.